السلام عليكم وبركاته. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang bahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kembali kita dapat melaksanakan satu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Semoga apa yang kita lakukan adalah saleh yang dapat memperberat timbangan kita nanti hari ini. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan mencoba bahas satu tema yang kita butuhkan, betul hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Ini pertanyaan bagi kita semua. Kaum muslimin, manapun mereka berada, harus sering-sering mengevaluasi, introspeksi, harus bermuhasabah. Apakah benar mereka sudah mendapatkan hidayah? Tentunya kita mengatakan seluruh kaum muslimin sudah mendapatkan hidayah. Tetapi yang kita ingin bicarakan adalah hidayah yang mereka terima seberapa banyak, seberapa sering. Dan hidayah ini merupakan modal kita yang paling terbesar di muka bumi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa paling mulia di sisi Allah, benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Jelas mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Selamat dunia, selamat akhirat. Pasti sebab karena mereka banyak mendapatkan hidayah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Muhammad. Surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-17. Surah ke-47, ayat yang ke-17, Allah menyebutkan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka, maka Allah tambahkan lagi hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, dan akhirnya puncaknya mereka mampu jadi orang yang telah Allah berikan hidayah, Allah tambahkan lagi. Jadi tidak hanya sekedar menjadi muslim, berjalan di tempat, tidak. Allah tambahkan lagi hidayah, dibimbing lagi, diarahkan lagi, diberikan petunjuk, diberikan taufik dan lain-lain, hingga akhirnya lama-lama dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu akibat dari hidayah demi hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ini adalah merupakan target kita. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itulah orang yang Allah cintai, Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah ampuni, Allah rahmati. Allah tinggikan derajat mereka di dunia dan di akhirat. Hidayah dan taufik sekaligus Allah berikan kepadanya. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Hidayah artinya ilmu. Hidayah artinya kebenaran. Hidayah artinya pengetahuan. Adapun taufik, barangkali kita sering mendengar wabillahi taufik wal hidayah. Apa itu taufik? Taufik adalah kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan berbagai macam ketaatan. Kalau hidayah berupa petunjuk, ilmu, pengetahuan dan kebenaran. Dan Allah berikan hidayah ini kepada semua manusia. Dan hanya kaum muslimin saja. Semua manusia, hatta di orang kafir sekalipun,
mereka sudah mendapatkan hidayah. Tetapi untuk taufik ini artinya kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan berbagai macam ketaatan. Makanya ada orang yang kadang-kadang dia paham haram. Ini hukumnya tidak boleh. Dia paham, dia mengerti sampai petunjuk, sampai hidayah kepadanya, tapi tetap saja tidak mau meninggalkan perkara yang diharamkan karena dia belum mendapatkan taufik. Atau terkadang ada orang yang paham ini wajib, jilbab itu wajib, menutupi aurat itu wajib, menghadiri majelis ilmu itu wajib. Tidak diamalkan, berarti dia dapat hidayah tapi belum mendapatkan taufik, kekuatan untuk melakukan berbagai macam ketaatan yang Allah perintahkan, yang Allah kan bahkan yang disunahkan oleh Nabi. Mana dalilnya bahwa semua manusia sudah mendapatkan hidayah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, manusia sudah mendapatkan hidayah. Semua manusia yang kafir mendapatkan hidayah, yang muslim mendapatkan hidayah. Bedanya adalah ketika mereka mendapatkan hidayah, ada orang yang merespon untuk lanjutkan mendapatkan hidayah berikutnya, tetapi ada orang yang tidak mau merespon untuk mendapatkan tingkatan hidayah berikutnya. Saja. Tapi dari awal sebetulnya semua sudah mendapatkan hidayah awal. Sekali lagi saya katakan hidayah awal. Allah sebutkan di surah Al-Insan. Di awal-awal surah Al-Insan, surah ke-76, Allah sebutkan inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia. Bukan lagi kaum muslimin. Hadainahus sabil. Kami telah memberikan hidayah kepada manusia, jalan yang lurus. Mereka bisa mengenal siapa itu Allah. Mereka bisa mengenal siapa itu Rasulullah. Mereka tahu Islam. Mereka tahu Al-Quran dan seterusnya. Itu caranya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Tetapi ketika sampai hidayah kepada mereka, apa hidayah? Berupa ilmu, pengetahuan, petunjuk, dan kebenaran. Ternyata imma syakiran wa imma kafura. Ternyata respon mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Jadi Allah tidak pernah salah. Allah Maha sempurna. Allah berikan hidayah kepada semua manusia. Semua jin. Yang mereka diperintahkan untuk beribadah. Tetapi di antara mereka ada yang merespon untuk mendapatkan hidayah berikutnya. Dan ada yang tidak mau merespon. Dan menolak hidayah awal yang Allah telah berikan kepadanya. Contoh kita berikan ya. Kita berikan contoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka sudah mendapatkan hidayah. Mereka kafir, iya. Mereka sudah mendapatkan hidayah dari sisi apa? Ilmu, kebenaran, pengetahuan, petunjuk. Mereka tahu Rasul itu benar. Abu Thalib juga tahu Rasul itu benar. Tapi mereka tidak mau untuk merespon, mendapatkan hidayah berikutnya. Akhirnya Allah pun tidak memberikan hidayah tambahan. Fir'aun tahu Nabi Musa itu benar. Dan dia yakini dari hatinya, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi dia tidak mau merespon. Meskipun dia meyakini Nabi Musa itu benar, dakwahnya benar, risalahnya benar. Berbagai macam mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kemudian Fir'aun tetap tidak mau. Meskipun meyakini. Berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Hidayah awal, dia tahu Nabi Musa itu benar. Berbagai macam gambaran untuk bisa timbulnya keyakinan, adanya mukjizat dan lain-lain. Pengetahuan sampai, dakwah sampai, nasihat sampai, dan membenarkan. Membenarkan hanya di hati. Tapi di lisan tidak, perbuatan tidak. Maka Allah tidak berikan tambahan-tambahan hidayah. Jadi kalau ada orang mengatakan, nantilah kalau saya berubah ya, saya berubah setelah saya mendapatkan hidayah. Padahal dia sudah mendapatkan hidayah. Itu hanyalah alasan-alasan yang dibuat-buat. Nanti kalau saya dapat hidayah, baru saya berubah. Anda sebetulnya sudah mendapatkan hidayah. Anda kafir hidayah, apalagi muslim. Tetapi karena tidak mau merespon untuk menggapai tahapan lanjutan hidayah berikutnya, maka Allah tidak mau untuk menambahkan hidayah.
Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang, tidak mau Allah merubah kondisi seseorang sampai orang itu ada keinginan, ada kemauan, ada tekad, ada semangat untuk berubah. Nanti Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, dan akhirnya dia pun semakin lurus, semakin benar, sesuai syariat. Dan kalau dia muslim, ketika membaca surah Al-Fatihah, apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah, berikan kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus. Allah tambahkan, Allah berikan. Ya. Kita sudah puluhan tahun insya Allah sholat ya. Minimal sholat 5 waktu lah. Dari subuh sampai isya. Alhamdulillah. Kita sudah sholat. Nah ketika sholat kita sudah berdoa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah kalau doa itu kita panjatkan kepada Allah dan Allah kabulkan. Tentunya terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu semakin dahsyat. Tanda-tanda bahwa dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi ternyata tidak semua kaum muslimin yang sudah sholat, sudah baca surah Al-Fatihah, sudah baca ihdinas siratal mustaqim, tidak juga terlihat tanda-tanda bahwa dia sudah mendapatkan hidayah. Padahal sudah berdoa loh, sudah minta sebenarnya. Tapi kok tidak ada tanda-tanda bahwa dia mendapatkan hidayah. Masih membantah, masih ngeyel, masih mengingkari, masih mendustakan. Betul enggak? Masih enggak mau dengan sunnah Nabi SAW, masih melakukan kesyirikan, masih ini. Ini berarti bertanda bahwa dia sholat, dia berdoa, tapi Allah tidak ijabah doanya. Kalau betul kalimat ihdinas siratal mustaqim, Allah kabulkan, otomatis tanda-tanda orang itu sudah mendapatkan hidayah terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang ingin kita bahas. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Artinya kita akan lihat beberapa contoh tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Coba kita lihat nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari pembahasan kita pada pagi hari ini, kita lihat, adakah kita di situ? Ternyata bisa kita lihat nanti, wah saya di nomor 3 belum ada Pak Ustadz. Nomor 5 belum ada, nomor 7 belum ada. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Berarti selama ini saya masih sedikit sekali hidayah yang saya dapatkan. Iya. Meskipun sudah sholat, meskipun sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tapi coba tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Inilah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Berarti kita hanya sekedar muslim. Tapi muslim yang belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah yang banyak dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, mari kita coba ya, lihat yang pertama, tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Sebagai bukti bahwa doa kita, ihdinas siratal mustaqim, memang sudah Allah kabulkan. Yang pertama adalah, orang tersebut semakin lapang dadanya untuk menerima Islam. Dia bukan sekedar muslim, tapi muslim yang lapang dadanya untuk menerima Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Tidak ada rasa berat sedikit pun di hatinya, di dadanya, untuk menerima Islam secara totalitas. Apa kata Allah? Sami'na wa ata'na. Apa kata Rasul? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Lapang dadanya. Islam terasa mudah, ringan, enteng, dan gampang. Ini tanda pertama ya. Jadi orang yang sudah masuk Islam, menjadi muslim dia, memang ini pertanda dia sudah mendapatkan hidayah. Karena Allah mengatakan, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau kamu menjadi muslim, maka kamu sudah mendapatkan hidayah. Ya. Ini tanda pertama sudah muslim, tapi yang kita ingin bicarakan muslim yang mana nih? Karena ternyata tidak semua muslim yang mereka selalu mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Nah, untuk yang tanda pertama ini, dalilnya adalah Allah sebutkan di surah Al-An'am. Al-An'am surah ke-6 ayat 125. Di surah ke-6 ayat 125. Allah berfirman,
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu mendapatkan hidayah, hidayah tambahan, hidayah tambahan, hidayah tambahan, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam sembarangan, bukan Islam-islaman, bukan agama-agamaan, bukan ibadah-ibadahan. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, artinya apa? Dia merasa Islam agama yang ringan, mudah, gampang, yang wajib, mudah, yang sunnah, mudah. Dia merasa nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Dia merasa nyaman dan senang sekali menjadi seorang muslim. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tetapi sebaliknya, lanjutan ayat itu, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang itu tidak mendapatkan hidayah, Allah kehendaki orang itu menjadi sesat, maka Allah jadikan dadanya, kata Allah ya, Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak. Sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Kita tahu ya, kalau naik ke langit, naik ke langit, naik ke langit, maka oksigen semakin berkurang. Susah bernafas. Nah, seperti itulah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang ternyata mereka tidak mendapatkan tambahan hidayah. Dada terasa sempit dan sesak. Islam ini enggak nyaman bagi dia. Bertabrakan dengan hawa nafsunya. Tidak sesuai dengan perasaan, logika, dan kepentingan duniawinya. Maka Islam disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Ini keliru. Padahal Islam itu agama yang mudah. Dan agama yang paling mudah di muka bumi ini adalah Islam. Dan satu-satunya agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi hanyalah Islam. Semua Nabi dan Rasul, agamanya Islam. Allah tidak pernah mengajarkan agama yang lain selain Islam. Maka Allah yang lebih tahu tentang manusia. Karena manusia hambanya. Allah yang menciptakan mereka. Maka Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada mereka. Sehingga mereka lapang dadanya untuk menerima Islam. Bukan setengah-setengah ya. Secara totalitas Islam terasa ringan, mudah dan gampang. Dan betul kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? 4 kali Allah menyebutkan di surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, dan ayat 40. 4 ayat yang sama, teksnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Islam agama yang mudah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kali-kali Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu dalam agama ini. Tidak ada bagi Allah. Tidak ada. Ya, Allah tidak pernah menghendaki kesulitan bagimu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Berkali-kali Allah sebutkan. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Allah tidak menghendaki kesempitan bagimu dalam agama ini. Karena agama ini mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Kenapa jadi sempit, berat, nggak nyaman? Aduh. Nah, ini akibat dari hidayah yang diterima belum banyak. Untuk melihat ya, kaum muslimin yang liberal, mereka tidak mau menerima ya apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan, mereka pilih-pilih saja, atau muslim yang lain yang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang, tidak sesuai Quran dan Sunnah, banyak sekali. Aliran-aliran ini, sekte-sekte ini, macam-macam di kaum muslimin ini, yang mereka tidak mau kembali kepada rujukan kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Berarti ini pertanda bahwa orang tersebut sudah menjadi muslim, alhamdulillah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah,
Karena lapangnya dada belum mereka peroleh, masih sempit kalau diajak kembali, rujuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Allah perintahkan pada Nabi SAW untuk mengajak umatnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah. Maka kamu lihat mereka mengatakan apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nenek moyang ini sebagai standar kebenaran, bukan Quran dan Sunnah. Subhanallah ya. Ini contoh bahwa mereka belum mendapatkan tambahan hidayah. Ini tanda pertama nih. Coba kita evaluasi. Apakah kita termasuk? Baru satu nih. Ya, masih ngeyel, membantah, mengingkari. Udah tahu masih ngeyel. Udah sampai hidayah, petunjuk kan? Hidayah itu artinya apa? Petunjuk, ilmu, pengetahuan, kebenaran. Udah sampai. Tapi masih belum menerima. Atau mungkin mereka menerima, tapi masih berat, terpaksa untuk mengamalkan Islam. Masya Allah. Tidak ada keikhlasan. Coba Anda tanya kepada antum semua ya. Islam agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Nah, kalau kita mengatakan agama Islam agama yang mudah, tentunya disesuaikan dong. Bagaimana realita kita sehari-hari. Bukan sekedar ucapan di lisan. Coba nih, antum jawab ya. Ikhlas itu mudah apa sulit? Jawab. Ikhlas itu mudah apa sulit? Istiqomah, mudah apa sulit? Bersabar, mudah apa sulit? Ikhlas, sabar, istiqomah. Jawabnya apa? Sulit. Khusyuk, mudah apa sulit? Semua jawabannya sulit. Padahal itu bagian dari Islam kan? Bertentangan nggak dengan jawaban yang pertama? Katanya Islam agama yang mudah. Kasih contoh aja langsung bingung. Ikhlas sulit, istiqomah sulit, sabar sulit. Apalagi tadi? Itu sulit, syukur sulit semua. Padahal Islam agama yang mudah. Allah setelah memberikan hidayah kepada seseorang, kata Allah lapangkan dadanya. Dia merasa ringan, mudah, gampang, enteng menerima Islam dan dia bisa memahami dan mengamalkan dan mempertahankan sampai akhir hidupnya. Itu pertanda dia mendapatkan hidayah banyak sekali dari Allah. Siapa bilang ikhlas itu mudah ya? Ikhlas itu sulit, memang sulit. Khusyuk, aduh sulit juga. Istiqomah, sulit juga. Sabar, memang sulit, betul. Tapi kalau Allah berikan tambahan hidayah, semua menjadi mudah. Itu maksudnya. Yang awalnya kita sulit, menjadi mudah. Datang taklim seperti ini, duduk di sini mendengarkan kajian, mudah apa sulit? Duduk di sini mendengarkan kajian, datang dari jauh, mudah apa sulit? Bingung jawabnya sekarang ya. Iya, jadi ini kondisi kita sehari-hari. Kalau itu perkara yang sudah benar, wajib, dan perkara yang sunnah, semua mudah. Ada tanya sama antum, bangun malam tahajud mudah apa sulit? Oh, di sini sih ahli tahajud kayaknya nih. Masya Allah, tiap malam bangun Pak Ustadz, minimal kencing lah. Puasa sunnah Senin Kemis mudah apa sulit? Puasa Nabi Daud mudah apa sulit? Subhanallah. Baca Quran, khatam seminggu sekali, mudah apa sulit? Kenapa hal-hal seperti itu sulit? Orang lain kok bisa gitu loh. Kok kita nggak bisa? Kan kita melihat ada orang lain yang bisa. Orang lain bisa bangun malam setiap malam, dia tahajud, Masya Allah. Baca Quran berjus-jus, Masya Allah. Dia bisa puasa Senin Kemis, bahkan puasa Nabi Daud, bersedekah, berinfak. Kita lihat bengongnya, kok saya nggak bisa ya seperti dia? Karena dia banyak mendapatkan hidayah. Mudah, yang wajib mudah, yang ringan mudah. Lapang dadanya untuk menerima Islam, memahami Islam, dan mengamalkan Islam secara kafah. Dia bisa istiqomah sampai mati mendapatkan husnul khatimah. Dalam hidupnya dia banyak beribadah.
Dan dia mampu istiqomah. Kata Allah, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, istiqomah di atas agama ini, kata Allah, ya, Quran dia jadikan landasan kebenaran, hadis dengan pemahaman yang benar, jadikan landasan kebenaran, yang wajib maupun yang sunnah, dia kerjakan selalu. Dia berpegang teguh, istiqamah, maka kata Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, sungguh dia telah berada di atas jalan yang lurus. Dia telah mendapatkan banyak-banyak tambahan hidayah. Itu Allah sebutkan di surah Ali Imran ayat 101. Ya. Jadi kalau kita lihat, jangankan yang sunnah Pak Ustadz, yang wajib aja berat. Azan berkumandang ada di mana kita? Apakah ke masjid bagi laki-laki? Berat. Azan lagi. Baru aja sholat. Ya sholatnya 2:30. 2:30 habis itu asar. Ramadan sebentar lagi. Ya Ramadan lagi. Baru aja Ramadan. Berasa berat. Orang yang betul-betul lapang dadanya menerima Islam. Begitu Ramadan datang sebentar lagi. Begitu berbunga-bunga hatinya. Berbintang-bintang kepalanya. Kan begitu ya. Kalau hati kan berbunga-bunga. Kalau kepala berbintang-bintang gitu ya. Saking senangnya, wah Ramadan, karena lapang, dia mudah. 1 bulan, kalau perlu tambah lagi, ya Allah puasa Ramadan ini. Begitu berpisah, dia menangis, lapang. Tapi bagi orang yang kurang dapat hidayah dari Allah, tambahan-tambahan, dia merasa sesak, sempit, gak suka dengan perkara-perkara yang Allah perintahkan kepadanya. Ya. Jadi untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan mudah. Tapi ada orang yang susah untuk meninggalkan dosa. Ini perkaranya apa sih sebetulnya? Karena tambahan-tambahan hidayah belum dia terima. Padahal dia sudah sholat loh. Udah baca itu. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tambahkan ya Allah hidayah agar berada di jalan yang lurus. Tapi ternyata realisasinya belum juga. Menjadi ringan, masih berat, masih malas, masih nggak sungguh-sungguh, masih nggak semangat. Ada apa ini? Berarti doanya belum dikabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Berarti ada penghalang-penghalang untuk terkabulnya doa. Mungkin dia masih makan makanan haram, mungkin nafkahnya nafkah yang haram, mungkin dia masih banyak dosa-dosa, dan mungkin dia belum bertaubat, dan lain-lain. Sehingga doanya pun belum dikabulkan. Demikian ya. Ini yang pertama ini. Ya, kita evaluasi bersama. Kalau kita merasa berat, maaf, orang yang berat dengan Islam ini namanya apa? Muslim munafik. Muslim munafik itu merasa berat. Kalaupun ibadah, ria. Infak, ria. Ingin dipuji. Dan cinta dunia yang berlebihan, hatinya berpenyakit, hatinya kotor. Itu muslim munafik. Muslim terbagi 2. Ada muslim munafik, ada muslim yang mukmin. Di muka bumi ini cuma ada 3 jenis manusia. Kafir, munafik, mukmin. Kita bukan orang kafir, alhamdulillah. Tinggal 2 lagi, mukmin atau munafik. Yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan, yang merasa berat, merasa malas, nggak semangat, nggak sungguh-sungguh, ingin dipuji manusia dan lain-lain. Selalu konotasinya muslim yang munafik. Dan mereka sudah muslim tapi tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Allah tidak berkenan untuk menambah hidayah. Karena memang Allah melihat. Allah Maha mengetahui. Tidak ada keinginan di hati mereka. Tidak ada kemauan mereka dengan sungguh-sungguh menggapai hidayah-hidayah berikutnya. Ya. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah yang kedua adalah mereka orang yang sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Sabar menghadapi ujian, cobaan, ya, musibah, dan lain-lain yang Allah tetapkan. Sabar menghadapi ujian. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 155, 156, dan 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
Ya, sungguh kata Allah, kami akan berikan ujian dan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut. Ya, adanya kelaparan, kehilangan jiwa, ya, kehilangan harta atau buah-buahan. Ujian yang beraneka ragam yang Allah berikan kepada manusia. Ujian-ujian yang akan menimpa kepada mereka silih berganti. Ya, sehingga dengan demikian Allah akan melihat siapa yang benar-benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Tetapi Allah sebutkan, ya, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yaitu siapa? Orang-orang yang sabar, kata Allah, adalah orang-orang yang apabila ditimpa dengan ujian dan cobaan, maka mereka langsung secara spontanitas pada waktu itu, ya. Bukan seminggu kemudian, bukan sebulan kemudian. Pada waktu itu, pertama kali benturan terjadinya musibah, langsung mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, respon seperti ini bagi orang yang bersabar, kata Allah. Maka orang seperti inilah, kata Allah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mendapatkan hidayah karena dia menyikapi ujian dengan benar, dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho, tidak buruk sangka kepada Allah, dan dia bersyukur. Ini 5 sikap yang mesti kita miliki ketika menghadapi musibah. Musibah apa saja di dunia ini, ujian-ujian yang kita terima. Ya, kita terima dengan ikhlas, sabar, ridho, enggak buruk sangka kepada Allah, dan bersyukur. Karena di balik itu ternyata ada banyak hikmahnya. Allah gugurkan dosa, Allah angkat derajat, Allah semakin cinta kepada hamba tersebut. Berarti kan bagus kan, kita bersyukur terpilih sebagai hamba Allah yang nantinya diharapkan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Nah, di sini kita lihat Allah sebutkan tadi di 157-nya bahwa merekalah orang-orang yang termasuk mendapatkan hidayah. Mereka orang yang sudah mendapatkan hidayah karena dengan sebab kesabaran mereka melalui ujian, cobaan, adanya musibah, ada wabah, bencana yang mereka terima. Sudahkah kita seperti itu? Sabar menghadapi ujian. Sudah berapa tahun kita nih wabah virus corona? Ada yang terkena COVID? Ya, COVID-19 sembuh, alhamdulillah. Ya, ada juga yang meninggal dunia. Tapi kondisi apapun, kalau memang dia orang beriman, dia mukmin, ketika kena musibah, mungkin sakit, mungkin musibah hartanya yang diambil orang, mungkin dia difitnah, dirusak kehormatan dia, dituduh tanpa bukti, dicaci maki, digibahi, dinamimah, macam-macam ujian di masyarakat ini kan. Mungkin anaknya, mungkin hartanya, mungkin dirinya, mungkin suami, mungkin istri, mungkin orang tua, mungkin teman. Nah, itu semua adalah terjadi dengan izin Allah. Ya, sikap kita adalah sabar. Nah, sabar itu adalah salah satu pertanda bahwa dia sudah mendapatkan hidayah. Tapi ketika ada orang yang tertimpa musibah, kadang-kadang dongkol ya, jengkel. Sabar itu artinya apa sih? As-sabr itu bahasa Arab. Terjemahan Indonesianya artinya menahan. Sabar bahasa Arab diterjemahkan jadi sabar juga dalam bahasa Indonesia. Ya kan, sabar kan dari bahasa Arab. Sebetulnya artinya adalah menahan. Ditahan hatinya, jangan timbul dosa di hati. Ditahan lisannya, jangan sampai timbul dosa di lisan. Ditahan anggota badannya, jangan sampai ada dosa di anggota tubuh kita. Ditahan, itu namanya sabar. Di hati jangan sampai jengkel, dongkol, nggak suka dengan ketetapan Allah. Allah tahu isi hati kita. Di lisan mengatakan Allah nggak adil nih, Allah kejam segala macam. Na'udzubillah. Dia nggak sabar menghadapi ujian. Atau dengan perbuatan anggota tubuh, dia pukul-pukul badannya, pukul-pukul pipinya, dirobek-robek bajunya sebagai ungkapan ekspresi rasa kesedihan yang berlebihan. Menangis boleh nggak? Boleh. Meneteskan air mata? Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan namanya meratap. Dan meratap itu hukumnya haram. Ya, demikian. Ini yang kedua. Mari kita evaluasi. Apakah kita termasuk orang yang bersabar? Sabar menghadapi
ujian dan cobaan, musibah, bencana, wabah, dan apapun yang Allah takdirkan, hendaknya kita sikapi dengan sabar, bahkan kita tambahkan lagi dengan sabar, ikhlas, ridho, tidak buruk sangka kepada Allah, dan bersyukur. Ya. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang tersebut benci kepada perbuatan dosa dan maksiat. Ada rasa benci dan tidak suka dengan perbuatan dosa dan maksiat. Benci, tidak suka, lalu dia tinggalkan. Bukan berarti sudah, saya nggak suka dengan zina. Nggak suka tapi zina terus. Saya nggak suka dengan khamr, minuman keras, tapi buktinya masih minum terus. Ini bukan seperti itu yang kita maksud ya. Dia benci dengan perbuatan dosa, maksiat, apa saja dia benci, kefasikan, kekufuran, kedurhakaan, dia benci semuanya, dan otomatis dia tinggalkan. Itu pertanda dia mendapatkan hidayah. Tambahan-tambahan hidayah banyak yang dia peroleh. Coba nih, ikhwan dan akhwat, bapak ibu sekalian, kita benci nggak sama dosa? Benci nggak sama kemaksiatan? Pelakunya selama ini siapa? Pelaku dosa selama ini siapa? Kita sendiri, katanya benci. Tapi dosa-dosa masih terus. Maksiat masih kita kerjakan, sholat juga kita masih kerjakan. Subhanallah ya, ini kedustaan sebetulnya. Nah, kita lihat apa dalilnya. Allah berfirman di surah Al-Hujurat. Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-7. Surah ke-49 ayat yang ke-7 Allah berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun." Jadi ini bukan kata kita ya. Allah yang berfirman di surah Al-Hujurat ayat ke-7. Allah mengatakan, "Tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan." Dan Allah jadikan kamu merasakan iman itu terasa indah di hati. Dan Allah menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang sudah berada di jalan yang lurus. Orang-orang yang sudah mengikuti siratal mustaqim. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Coba kita lihat realisasinya setelah sholat. Dia benci sama dosa, benci sama kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, dan dia berusaha maksimal menjauhi semua itu. Ini berarti kata Allah, dia sudah mengikuti jalan yang lurus. Berarti tambahan-tambahan hidayah sudah dia peroleh. Dia semakin cinta kepada Islam, semakin cinta kepada keimanan. Dia merasakan iman terasa indah dalam hatinya. Subhanallah. Allah yang mengatakan ya, dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jangankan yang haram Pak Ustadz, yang makruh pun saya nggak suka, yang syubhat pun saya nggak suka, bahkan yang mubah tapi berlebihan saya pun nggak suka. Wah, ini tingkatan hidayahnya banyak banget nih. Kan kadang-kadang ada orang yang haram-haram dia tinggalin, tapi yang makruh masih demen. Makruh memang nggak haram sih, cuman Allah nggak suka, Rasul nggak suka, jauhi. Syubhat, syubhat ini masih samar-samar, boleh apa enggak ya? Ini tauhid apa syirik ini? Ini sunnah apa bid'ah ini? Ini halal apa haram? Nah, karena belum tahu, tinggalkan. Bahkan yang mubah itu kan boleh kan? Tapi mubah yang berlebihan, dia tinggalkan. Contohnya makan. Makan boleh nggak? Boleh makan. Tapi makan yang berlebihan, bukan lagi sepiring, 2-3 piring, bahkan piring-piringnya pun dimakan. Ini kan berlebihan namanya. Ya, jadi kita lihat levelnya manusia. Ternyata ada manusia yang levelnya, alhamdulillah, dia jauhi perkara yang haram. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada juga yang levelnya makruh, dia tinggalkan. Yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, tidak berfaedah, dia tinggalkan. Apa ini? Perkataan perbuatan yang tidak ada manfaat. Enggak ada tambahan ilmu, enggak ada tambahan amal, enggak ada tambahan iman. Enggak, saya enggak mau. Saya mau yang bermanfaat. Mumpung masih hidup nih, mati udah pasti. Saya akan berpindah ke alam akhirat. Saya nggak mau melakukan hal yang sia-sia. Masya Allah. Yang syubhat, dia tinggalkan. Yang mubah berlebihan, dia tinggalkan. Kalau sudah masuk ke level ini, berarti dia semakin banyak tambahan hidayah. Yang haram, mungkin banyak yang bisa. Tapi yang makruh, nggak banyak. Yang syubhat,
Ditinggalkan nggak banyak. Yang mubah, yang berlebihan nggak banyak. Nah, coba kita evaluasi. Kita ada di mana? Kalau yang haram saja masih kita lakukan, jangankan yang makruh, yang syubhat dan mubah berlebihan. Yang haram saja masih dilakukan, dosa-dosa besar masih ada di situ. Berarti pertanda bahwa hidayah yang kita terima masih sedikit. Sudah muslim, KTP-nya Islam. Jenggotan sepuser. Ya, jilbabnya lebar, kena angin bisa terbang. Tapi dosa masih dilakukan, dosa-dosa besar masih dia lakukan. Dosa-dosa kecil, ya memang dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa kecilnya rutinitas, istiqomah. Ini sama saja menjadi dosa besar nantinya. Ya, jadi ini coba kita evaluasi ya sebagai tanda-tanda yang ketiga ini, apakah kita termasuk yang suka dengan melakukan kemaksiatan, kekufuran, kefasikan? Allah katakan orang yang benci adalah orang yang sudah mengikuti jalan yang lurus. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Surah apa itu? Al-Mu'minun. Ayat pertama dan kedua. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang ketika dia salat dia khusyuk ketika salatnya, dan beruntung mereka kata Allah karena mereka meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Ya, ini tanda ketiga. Coba kita evaluasi bersama ya. Sekarang yang keempat. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah yang keempat adalah pasti dia termasuk orang yang bertauhid. Bertauhid, beriman, dan tidak melakukan kesyirikan. Betul-betul dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak mencampur adukan antara iman dan kesyirikan. Murni tauhidnya. Allah yang menyatakan demikian, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Coba nih jamaah sekalian, Ana dari tadi ngasih tahu ayatnya ini, di posisi di sini, surahnya ini, perlu nggak sih? Perlu kasih tahu nggak sih? Kayaknya udah hafal semua deh. Hah? Subhanallah ya. Kan udah dekat-dekat Ramadan nih, sebulan lagi Ramadan. Biasanya udah dekat-dekat Ramadan tuh makin banyak baca Quran ya. Sudah sering murojaah kan ya? Ya minimal seminggu sekali lah khatam gitu. Betul? Iya. Perlu dikasih tahu nggak di mana posisi suratnya? Kalau bisa ada hadiah di sini nih. Ada tanya di mana tuh ayatnya, ada di mana gitu ya. Surah apa ini gitu. Ada hadiah kunci mobil atau apa di sini. Kuncinya ada, mobilnya kagak ada. Iya. Jadi apa tadi? Yang keempat? Bertauhid. Allah sebutkan di surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-82. Surah ke-6, ayat ke-82. Tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Dia pasti bertauhid dan tidak mungkin melakukan kesyirikan. Ya, tadi kan kita sebut sebelumnya dosa secara umum. Tapi ada disebutkan secara khusus tentang masalah dia meninggalkan kesyirikan dan dia pasti bertauhid. Allah sebutkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dan kesyirikan. Betul-betul murni, asli keimanan mereka, betul-betul hanya kepada Allah. Mereka ikhlas dalam beribadah dan tidak mempersekutukan Allah. Maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka lah orang yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin ada enggak yang melakukan kesyirikan? Ada kaum muslimin yang melakukan kesyirikan di Indonesia? Minta-minta kepada penghuni kubur, berdoa kepada orang yang sudah mati, minta-minta bukan kepada Allah, minta sama mereka langsung. Na'udzubillah min dzalik. Minta kepada penguasa laut selatan, minta kepada penguasa gunung-gunung, memberikan sesajen-sesajen. Meminta kepada selain Allah. Ini pertanda bahwa mereka belum mendapatkan hidayah tambahan. Bahkan bisa membatalkan keimanan.
Bukan tambahan lagi, bahkan yang sudah ada dibatalkan keislamannya karena dianggap murtad, keluar dari Islam. Kalau melakukan hal-hal yang sifatnya bisa membatalkan, ya, dengan melakukan dosa-dosa syirik misalnya. Nah, demikian. Jadi Allah yang mengatakan orang yang beriman betul-betul dia murni. Tapi ketika dia mencampur adukkan antara iman dan kesyirikan, nah betul ini bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, orang-orang yang beriman, dia bertauhid, ya. Dan dia tidak mencampurkan antara iman dan kesyirikan, maka merekalah orang yang mendapatkan rasa aman dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau mereka beriman dengan benar, niscaya Allah pun akan tambahkan hidayah-hidayah berikutnya. Kalau imannya benar, dia bertauhid, akidahnya bersih dari kesyirikan, Allah tambahkan. Tapi karena mereka tidak ada keinginan untuk membersihkan ketauhidan mereka dengan yang benar, sehingga akhirnya Allah pun tidak tambahkan hidayah kepada mereka. Ya. Nah, kita bisa lihat juga dalil yang lain, ya, di surat Yunus. Di surah Yunus, surah ke-10 ayat yang ke-9. Saya selalu menyertakan dalil-dalil, ya, supaya antum nanti bisa lihat di mana posisinya. Di surah Yunus, surah 10 ayat yang ke-9. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka juga beramal saleh, beramal saleh, mereka beriman, beramal saleh, niscaya kata Allah, mereka akan diberikan hidayah oleh Tuhannya, ya. Karena apa? Karena keimanannya, karena ketauhidan dia, maka Allah tambahkan hidayah. Masya Allah. Ya, mereka beriman, beramal soleh. Ya benar, iman itu kan tauhid, akidahnya benar, beramal soleh, mengikuti sunnah. Kalau seperti ini, kata Allah, Allah berikan mereka hidayah. Niscaya mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan mereka. Karena apa? Karena keimanannya. Karena dia bertauhid, maka ditambahkan hidayah. Ya, demikian. Berikutnya, kita percepat saja, ya, karena banyak ini tanda-tandanya. Sekarang yang keberapa nih? Yang ke-6, ya. Oh, ke-5. Tanda-tanda yang kelima, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang taat dan mengikuti Rasulullah SAW. Mereka yang mentaati Rasulullah dan mengikuti sunnahnya, mengikuti syariatnya. Kalau mereka bertentangan dengan Rasul dalam syariat ini, berarti mereka tidak dianggap mendapatkan hidayah. Bohong. Justru mereka menentang sunnah Rasul, menghalang-halangi orang untuk mendakwahkan sunnah, bahkan mengamalkan sunnah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasul, mentaati syariatnya, mengikuti sunnahnya, tahtadu, maka kamu telah mendapatkan hidayah. Kamu dianggap sudah mendapatkan hidayah kalau kamu mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan demikian. Allah sebutkan di surah An-Nur. Surah An-Nur surah ke-24 ayat yang ke-54. Surah ke-24 ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu taat kepada Rasul, maka niscaya kamu pun, ya, akan mendapatkan hidayah dan telah mendapatkan hidayah. Baru diakui oleh Allah bahwa dia mendapatkan hidayah. Bahkan Allah juga sebutkan di ayat yang lain, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia. Ikuti siapa di sini? Ikuti Rasul agar kamu nanti mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Allah sebutkan itu di surah Al-A'raf. Surah ke-7 ayat 158. Ya, surah ke-7 ayat 158. Kenapa Allah sebutkan Rasul untuk diikuti, ditaati? Karena beliau sudah berada di atas jalan yang lurus. Kita kan berdoa nih, ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah berkali-kali dibaca, ribuan kali sudah, di salat maupun di luar salat. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju jalanmu yang lurus, jalanmu yang lurus, yang sudah jelas berada di atas siratal mustaqim siapa? Rasulullah. Kita nih belum. Makanya kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, kita mengikuti
Rasulullah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala. Oh, hafal semua ya kalau Yasinnya. Hafal Yasinnya. Terus ya sampai akhir ya. Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, siapa engkau di sini? Rasulullah. Sesungguhnya engkau salah seorang dari rasul-rasul yang Allah utus yang sudah berada di atas jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Kok aneh ya? Ada kaum muslimin tapi enggak mau mengikuti Rasulullah dalam cara beragama. Maunya beragama berdasarkan apa yang mereka inginkan. Berdasarkan logika, perasaan, hawa nafsu, dan kepentingan organisasinya, kepentingan golongannya. Kok aneh? Dia sudah sholat. Bukan belum sholat ini. Kita bicara orang yang sudah baca kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Allah katakan sudah ada contoh nih. Orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus. Ya. Dan Allah sebutkan di surat Yasin. Yasin dibaca berkali-kali. Tapi tetap saja nggak mengikuti Rasulullah. Kan kita lihat ya, kaum muslimin di Indonesia kan banyak membaca surat Yasin tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau salah satu rasul yang Allah utus di muka bumi ini yang sudah berada di atas jalan yang lurus. Berarti tinggal ikuti Rasulullah. Tapi kenapa baca Yasinnya berkali-kali? Dirutinitaskan bahkan. Tapi tetap saja menyelisihi Rasul. Padahal Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kamu itu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasul sudah mendapatkan hidayah. Hidayah yang paling banyak Allah berikan kepada manusia siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliaulah menjadi orang paling bertakwa. Yang paling banyak mendapatkan hidayah, maka dialah orang yang paling derajatnya tinggi di sisi Allah. Ya. Jadi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti dia kata Allah agar kamu mendapatkan hidayah. Cara beragama kita bicara agama ini. Kita punya contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan terbaik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kita mau enggak rahmat Allah? Katanya mau rahmat Allah. Katanya mau supaya Allah cinta kepadanya. Enggak bisa dengan cara yang lain, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara beragama yang benar. Akidah kita mengikuti beliau, ibadah kita mengikuti beliau, akhlak kita, semuanya kita jadikan beliau contoh. Allah yang perintahkan kita seperti itu. Nanti baru kita ini benar. Dianggap sudah berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi kita bisa pastikan ya, orang yang tidak mengikuti syariat yang Rasul ajarkan, yang tidak mengikuti sunnah yang Rasul contohkan, berarti dia hakikatnya belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah yang banyak. Dia Muslim, tapi membenci sunnah. Dia Muslim, tapi membenci syariat. Dia Muslim, menghina, melecehkan, merendahkan sunnah, dan memperolok-olok orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ini berarti pertanda bahwa dia belum mendapatkan hidayah yang banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Lalu berikutnya adalah tanda-tanda berikutnya. Orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah sudahkah aku mendapatkannya? Tandanya adalah dia akan selalu mengikuti Al-Qur'an. Orang yang akan selalu mengikuti Al-Qur'an. Ketika mengikuti Al-Quran, berarti maknanya juga mengikuti hadis. Karena dalam Al-Quran disebutkan agar kita mengikuti Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah katakan apa yang datang dari Rasul ambil. Apa yang Rasul larang untuk kita lakukan, tinggalkan. Nah, apa yang datang dari Rasul adanya di mana? Yang datang dari Rasul adanya di mana? Dari hadis. Al-Quran itu bukan datang dari Rasul, Al-Quran datang dari Allah. Hadis itulah perkataan Rasul, perbuatan Rasul, ketetapan Rasul. Kata Allah, apa yang datang dari Nabi, Rasul, ambil. Dan larangan-larangan Rasul, tinggalkan. Larangan-larangan Rasul adanya di mana? Di hadis. Ya, nah, itu ada di mana? Dalam Al-Quran. Berarti kalau kita bicara
Orang yang selalu mengikuti pengajaran Al-Quran berarti otomatis juga dia mengikuti hadis. Orang yang mengikuti seperti ini berarti dia sudah mendapatkan ya hidayah tambahan yang sangat banyak. Kita lihat firman Allah diantaranya adalah di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar surah ke-39 ayat yang ke-17 dan 18. Fabashshir ibad, berikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah, ya. Sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Di surah Az-Zumar coba kita bisa lihat. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mendengarkan perkataan, lalu mereka memilih perkataan yang paling baik. Ya, perkataan apa yang paling baik? Asdaqul hadis kitabullah. Fa inna asdaqul hadis kitabullah. Kata Nabi SAW, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, kitabullah. Dia mendengarkan banyak perkataan, pendapat si fulan, kata ini, tapi dia memilih Al-Quran. Nah, gitu maksudnya. Al-Quran adalah perkataan yang terbaik, bukan perkataan manusia, tapi perkataan Allah. Dia memilihnya Al-Quran tersebut, dia pahami, dia amalkan. Ya, maka kata Allah, orang yang seperti ini, ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang memilih Al-Quran dan meninggalkan perkataan-perkataan yang lain yang menyelisihi Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dan mereka itu orang yang memiliki akal yang sehat. Ya, coba kita lihat, terkadang kaum muslimin Allah berfirman tentang sesuatu tapi mereka milih yang lain. Allah katakan jilbab itu wajib. Kata mereka, enggak wajib. Ada nggak yang ngomong seperti itu? Hah? Allah katakan jilbab itu wajib, kata mereka enggak wajib. Yang bicara siapa? Profesor, doktor, tokoh agama. Tapi kaum muslimin ketika berhadapan dengan perkataan Allah, perkataan seorang manusia, ternyata ada yang memilih perkataan manusia, kan? Dia tinggalkan perkataan Allah. Kata Allah di sini, alladzina yastami'una al-qaul, orang-orang yang mendengarkan perkataan dan dia memilih perkataan yang paling baik. Berarti dia menganggap perkataan manusia dengan mengatakan jilbab tidak wajib, mengatakan ini lebih baik dibandingkan firman Allah yang mengatakan wajib. Semua ulama sepakat jilbab itu wajib. Memang nggak wajib jilbab bagi laki-laki. Laki-laki wajib nggak berjilbab? Nggak wajib. Tapi kalau perempuannya wajib. Ya, ini contoh gampang kan? Ya, subhanallah. Ya, masih dipreteli, dipilah-pilih mana, oh ini kalau kita mengamalkan sesuai Quran, apa kata Allah, apa kata Rasul, wah ini ustadz ini radikal, ustadz ini keras, ustadz ini ekstrim. Tahu dari mana? Lihat aja jenggotnya panjang tuh. Oh berarti ini radikal nih, subhanallah. Patokannya jenggot ya. Ya, padahal kita cuma menukil-nukil ayat, nukil hadis kita sampaikan, tapi dikatakan radikal. Jadi yang lembut itu yang bagaimana? Lembut itu adalah disesuaikan dengan selera masyarakat. Apa kata manusia untuk mencari ridhonya manusia? Na'udzubillah. Ini orang sesat. Bukan mendapatkan hidayah, Allah sesatkan dia. Karena dia tidak mau diatur oleh Allah dan Rasulnya SAW. Hatinya keras. Ya, padahal dengan Al-Quran itulah Allah memberikan hidayah. Dengan sebab Al-Quran Allah sampaikan kepada manusia. Dengan sebab itulah manusia akhirnya mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Coba yang saya ucapkan barusan ini di mana ayatnya? Capek saya kasih tahu dari tadi surat ini, ayat ini kan. Mendingan saya tanya langsung deh. Di mana? Saya kasih bocoran ya. Ayat yang barusan saya sampaikan itu ada dalam Al-Quran. Benar, serius, ada dalam Al-Quran. Ya, ayatnya yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberikan hidayah
kepada orang-orang yang Allah ridhoi menuju jalan-jalan keselamatan. Dengan sebab Al-Quran, Allah berikan hidayah kepada hambanya yang Allah ridhoi menuju jalan keselamatan. Yang dengan Al-Quran itulah Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan dengan sebab Al-Quran itulah yahdihim, Allah memberikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim dengan sebab Al-Quran. Ayo. Al-Maidah ayat 16. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Tahu dari mana? Tahu dari handphone. Nah, gimana? Aci nggak nih? Aci ya. Coba, berapa nomor rekeningnya? Kali transfer aja. Alhamdulillah. Afwan ya. Yang ada di sini cuma air lah, jadikan hadiah. Antum mau ini handphone untuk gimana? Gak usah ya. Udah nikah belum? Hah? Belum? Masya Allah. Mau hadiah akhwat? Belum nikah kan? Mau hadiah akhwat mau nggak? Pulang dari sini antum sudah berdua. Langsung kita nikahkan di sini. Mau? Belum, nggak berani. Iya, subhanallah. Ya kita doakan, semoga Allah berikan pasangan hidup nanti ya, dapat calon istri yang soleha. Aminin dong. Ya. Jadi itu ya, di surah Al-Maidah ayat ke-16. Al-Maidah surah keberapa? Surah kelima ya. Di Al-Maidah surah kelima ayat ke-16. Allah sebutkan bahwa yahdi bihillah, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti keredoannya ke jalan-jalan keselamatan. Ya, dengan Al-Quran. Dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Padahal itu doa kita kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ternyata Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus itu dengan sebab Al-Quran. Dia memahaminya, dia membacanya, dia mentadaburinya, dia mengamalkannya, dia mendakwahkannya, dia mempertahankannya. Masya Allah. Itulah sebaik-baik kaum muslimin. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Ya, udah berapa tadi? 6 ya. Cukup apa terus? Ini ada pertanyaan, dia masuk nih. Sebetulnya ada lagi, 7, 8, 9, 10. Tapi kayaknya di sini udah dapat hidayah semua kayaknya. Dari 6 tadi itu kira-kira ada nggak kita di situ? Hah? Dari 6 poin tadi ada nggak kita di situ tanda-tandanya? Paling jawaban kita, wallahu a'lam bishawab. Jawabannya wallahu a'lam bishawab ya. Coba kita evaluasi, maksimal nggak pada 6 tadi? Mungkin ada, tapi belum maksimal. Itu juga pertanda. Tanda-tanda bahwa kita belum mendapatkan tambahan-tambahan hidayah yang lebih banyak. Mungkin satu lagi ya, 7 aja deh kita batasi. Karena pertanyaan ini banyak dan waktu kita juga terbatas. Yang ke-7, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang mereka lebih banyak perhatiannya kepada akhirat dibandingkan dunia. Lebih banyak perhatiannya dengan akhirat dibandingkan dunia. Dunia dia cari, silakan. Menjadi orang kaya, silakan. Mencari harta yang halal, silakan. Tapi perhatian dia dari waktu dia, tenaga dia, ya, hartanya, jiwanya, pengorbanan dan perjuangan yang dia lakukan lebih kelihatan. Persentasenya untuk akhirat itu lebih banyak dia lakukan dibandingkan dunia. Nah, itu tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah yang banyak sekali. Ada orang yang hidupnya untuk dunia saja. Pagi, siang, sore, malam, dunia. Masya Allah. Kalau sudah dunia, rela untuk antri. Berjam-jam demi dapatkan duit. Betul enggak? Ada orang yang rela untuk antri. Akan dibagikan uang per kepala keluarga 2 juta rupiah. Kira-kira antri enggak? Antri, jangankan 2 juta. 100.000 aja ngantri panjang.
Tapi untuk akhirat jelas-jelas surga ini. Allah janjikan surga. Bukan 100.000. Bukan 5 juta. Bukan 1 miliar. Surga yang nggak bisa dibeli dengan uang sebesar apapun. Tapi ternyata nggak sungguh-sungguh. Orientasinya dunia. Tujuannya dunia. Hidupnya seakan-akan untuk dunia. Ini tanda-tanda orang yang sedikit sekali mendapatkan hidayah. Kalau memang betul kita ini sudah mendapatkan banyak hidayah dari Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan terus. Allah kabulkan permintaan kita. Otomatis perhatian kita, kepedulian kita ya tentang akhirat lebih banyak dibandingkan dunia. Dan itu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia berjuang pasti dia bersungguh-sungguh, pasti dia bersemangat. Ya. Nah, Allah sebutkan itu. Allah sebutkan ayatnya ya, di antaranya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat yang terakhir. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami. Lihat kalimatnya, Allah katakan sungguh-sungguh. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami berikan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Semakin tahu dia mana yang hak, mana yang batil, semakin paham. Dia memiliki al-furqan, pembeda. Mampu dia membedakan. Allah berikan itu kemampuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya kami, dia inginkan orientasinya akhirat bukan dunia, maka lanahdiyannahum subulana, kami berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mengetahui jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah. Subhanallah, dia semakin berilmu, semakin yakin, semakin tumbuh rasa takut dan cinta dan harap kepada Allah. Satu lagi, Allah sebutkan di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-19. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat ke-19. Ya. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang menginginkan akhirat, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, betul enggak kita ini punya keinginan untuk akhirat? Lebih besar persentasenya, lebih bersungguh-sungguh di situ, lebih berjuang dibandingkan dunia. Dunia berjuang, silahkan. Cari duit yang halal, cari nafkah, silahkan. Tapi untuk akhirat, dia berjuangnya lebih dahsyat. Karena dia tahu ini kehidupan abadi selama-lamanya. Dunia sebentar. Masa dunia mati-matian, untuk akhirat seingatnya. Untuk dunia mati-matian, untuk akhirat sisa-sisa waktu. Gimana ini? Tertipu sekali. Dunia sebentar pasti mati kan? Nah, Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa menginginkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keselamatan di sana, kebahagiaan di sana, keindahan, kenikmatan di sana, dan dia pun seorang mukmin, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dengan balasan yang baik. Apa balasan dari Allah? Berupa hidayah. Salah satunya, karena ini apalagi ini merupakan modal kita yang paling besar, nikmat terbesar. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Ketika dia berlomba-lomba, bersemangat, ya berjuang, berkorban untuk mendapatkan akhirat, dan dia pun seorang mukmin, akidahnya benar, maka Allah berikan balasan. Ayo coba nih kita lihat, waktu kita untuk apa lebih banyak persentasenya? Untuk bekal persiapan sebelum mati, atau lebih banyak untuk dunianya? Ngaji saja kadang-kadang males ya. Diumumkan, nih flyernya jam sekian. Ya, ternyata datangnya jam 11. Jam 11 tuh habisnya. Masa jam 11 baru datang? Subhanallah. Berat untuk taklim. Dengar sih Pak Ustadz, tapi di rumah lewat YouTube Pak Ustadz. Oh, pakai YouTube. Memang sih dengar sih, tapi beda berkahnya. Mohon maaf nih. Bukan nyindir, nyinggung. Kita nih lihat nih di YouTube ada yang mendengarkan insya Allah ya. Tapi beda berkahnya, beda pahalanya insya Allah.
Ya, doa malaikat juga nggak didapatkan. Karena malaikat itu mendoakan ketika kita datang ke masjid, kumpul, duduklah di sini, ikhwan akhwat. Sebentar kok nggak lama. Capek duduk, iya. Capek duduk, lelah, nggak masalah sebentar. Tapi malaikat mendoakan kita, Allah mengampuni dosa kita. Insya Allah dengan sebab kita duduk seperti ini. Nggak apa-apa sebentar kok kita di dunia ini. Sebentar lagi mati. Meskipun usia 80 tahun, 90 tahun nanti matinya barangkali. Tetap sebentar juga, nggak lama. Sebentar. Jadi kita persiapkan ini, bekal kita ini. Bagaimana kita habiskan waktu kita untuk ibadah semuanya. Ibadah. Cari nafkah juga diniatkan untuk ibadah. Berbuat kebaikan apapun selama sesuai syariat, kita niatkan untuk ibadah. Kita jauhi semua perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau ada kesungguh-sungguhan, semangat, yang tekad, yang tinggi, maka itu pertanda insya Allah ya, orang itu mendapatkan hidayah. Ya, meskipun kadang-kadang ada orang yang datang ke majelis ilmu, datang juga sih, datang, duduk, diam, dengar, tidur. Ustaz ngomong, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia juga ngomong, bismikallahumma amut wa ahya. Baca doa tidur. Ustaz baca subhanakallahumma wa bihamdika, baca doa habis selesai kan kajian, dia baca juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Ya Allah. Musibah ya. Enggak nyindir tapi nyinggung ya. Jangan tersinggung ya. Ini untuk kita semua ini supaya kita menjadi lebih baik ya. Nah, itulah tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah yang mesti kita pahami dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ya, kita langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab. Nah, Masya Allah, udah ada nih hadiahnya. Buku ya, subhanallah. Pertanyaan pertama adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, sementara dalam surah Al-Baqarah ayat 272 dikatakan bahwa memberikan hidayah adalah sepenuhnya hak Allah. Betul, yang bisa memberikan hidayah itu Allah, bukan kita. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah, kata Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan kamu. Laisa 'alaika hudahum, engkau nggak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Kenapa Allah pilih dia? Kenapa orang lain nggak kepilih? Dia terpilih mendapatkan hidayah, mendapatkan tambahan hidayah. Karena Allah tahu isi hatinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah demikian. Coba lihat ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, engkau nggak bisa berikan hidayah kepada dia. Tetapi sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu, dan Allah mengetahui siapa yang mau untuk menerima hidayah. Siapa yang mau untuk mendapatkan hidayah, Allah tahu. Ada kemauan enggak? Ada keinginan enggak? Tentunya dibuktikan ya. Dia doa juga, dia upaya taklim seperti ini, dia datang ke majelis ilmu, dia baca buku, baca Quran, macam-macam usaha. Ada keinginan seperti itu, nanti Allah berikan tambahan. Ya, jadi bukan sekedar lisan saja, tapi tidak ada perbuatan untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah itu memang milik Allah dan kita diperintah untuk berjuang untuk mendapatkan hidayah. Ustadz, bukankah iman itu kadang naik, kadang turun? Iya. Jadi kadang hidayah itu ditambah, kadang dikurangi. Begitu ya Ustadz? Iya. Paham antum? Iman kadang naik, kadang turun. Betul. Hidayah juga gitu. Hidayah kadang ditambah, kadang dikurangi, kadang dicabut. Murtad. Selesai. Iya. Ditambah hidayah itu makin tambah, makin takwa dia, makin soleh dan soleha. Atau Allah kurangi.
Karena memang dia tidak berhak, tidak pantas memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan hidayah. Bahkan dikurangi, sampai dicabut hidayahnya betul-betul, murtad, keluar dari Islam. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Keluar dari Islam dia. Menjadi kafir. Allah cabut itu hidayah. Karena memang dia nggak ada keinginan, nggak ada upaya. Ya, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk mempertahankan hidayah. Mendapatkan hidayah itu sebetulnya mudah, jamaah sekalian. Mendapatkan hidayah mudah, tinggal ikuti saja aturan Allah dan Rasul, dapat tambahan. Yang sulit itu apa? Yang sulit mempertahankan, itu lebih sulit. Ya, tapi memang semuanya akan menjadi mudah kalau Allah yang menguatkan iman kita. Kemudian, wah ini panjang ya. Ustadz, ayah saya qadarullah membenci sunnah, tidak mau sholat, puasa, dan beliau merupakan penganut Islam kejawen. Bagaimana saya menyikapi ayah saya tersebut, Ustadz? Karena saya sering merasa futur di rumah, karena lingkungan saya yang kurang mendukung saya untuk mengamalkan sunnah. Dan bagaimana sikap yang harus saya ambil untuk mengajak kedua orang tua saya untuk sholat, yang setiap diajak marah-marah sama saya. Ya, saya sedih, Ustadz, ketika orang tua berpaling dari Allah, dari apa yang Allah perintahkan. Ya, ini namanya ujian ya. Maka antum jangan futur, ya, tetap tegar. Makanya bagaimana supaya tegar? Ikut kajian-kajian seperti ini, kita taklim, kita belajar terus, kita meningkatkan keimanan. Ya, kita harus semakin baik ilmunya, imannya, dan amalnya. Dan tunjukkan kepada orang tua akhlak yang baik. Meskipun dia kejawen, tidak sholat, tidak puasa, dan lain-lain, tetapi jangan mengatakan tidak mungkin. Bagi Allah itu semua mudah, cukup dengan kun, fayakun, jadi maka jadilah. Sangat mudah Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan. Ya, langit dan bumi saja Allah ciptakan. Yang begitu, ya, kita lihat lebih besar, apalagi cuma memberikan hidayah, tinggal dirubah pintu hati seseorang, tiba-tiba jadi beriman, tiba-tiba jadi taat, sangat mudah bagi Allah. Maka jangan berhenti, terus mendoakan orang tua, terus doakan orang tua, terus nasihati, dakwahi dan nasihati dengan baik, dan terus melakukan perbuatan kebaikan. Jangan dilawan dengan keburukan. Ketika orang tua tidak mau taat, maka antum pun tidak mau taat sama orang tua durhaka. Nggak boleh. Tetap mentaati mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, dan tunjukkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan suatu waktu nanti Allah berikan hidayah, ya. Kemudian Pak Ustadz, tolong doakan keluarga saya yang sedang sakit positif COVID. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada mereka, ya. Ya, mudah-mudahan ini doa saja, bukan pertanyaan, ya. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Pak Ustadz, tadi dikatakan semua Rasul dan Nabi beragama Islam. Bagaimana dengan Nabi-Nabi yang diberikan kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Ini kan kitab bukan untuk agama Islam. Ya, baik. Semua Nabi dan Rasul agamanya Islam. Kitab sucinya berbeda. Ada yang Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab sucinya berbeda, tapi agamanya sama, akidahnya sama. Ya, yang mereka sembah juga ya, Rob yang sama, yaitu Allah. Bukan berarti kitab suci berbeda, berarti agamanya berbeda. Tidak. Kitab suci berbeda, tapi agamanya satu. Tahu dari mana kita? Allah yang mengatakan satu, Rasul mengatakan satu. Di mana ayatnya? Buka di surah Al-Mu'minun. Di surah Al-Mu'minun ayat ke-51, 52, dan 53.
Ya, di antaranya itu yang Allah sebutkan bahwa Allah perintahkan kepada para rasul untuk makan makanan yang baik, yang halal, dan mereka hendaknya mengerjakan amal yang saleh. Ya, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya agama kalian, kata Allah, agama kalian itu semua adalah agama yang satu. Agama tauhid. Dan akulah Rabb kalian. Agama kalian semuanya agama yang satu, kata Allah. 2 kali Allah menyebutkan demikian. Di surah Al-Mu'minun ayat 51, 52, 53. Satu lagi di surah Al-Anbiya. Surah ke-21. Ayat ke-91, 92, dan 93. Ya, 2 kali Allah menyebutkan bahwa agama kalian semuanya agama yang satu. Yang kedua, Allah sebutkan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka gak diterima agama tersebut dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Rasul mengatakan bahwa para nabi ini bersaudara. Para nabi itu bersaudara. Ya, mereka banyak berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Dari anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Ishak dan Ismail. Lahirlah anak-anak, cucu, dan seterusnya yang akhirnya menjadi cikal bakal menjadi nabi dan rasul. Banyak keturunan nabi dan rasul itu berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim. Dan kata Nabi, wadinuhum wahid. Dan agama mereka, kata Nabi, para nabi ini satu. Nabi yang mengatakan demikian, ya. Allah juga mengatakan demikian. Agama mereka satu. Allah nggak pernah menurunkan agama yang lain. Allah nggak pernah mengajarkan agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, nggak ada. Ya, satu-satunya agama yang Allah turunkan dan Allah perintahkan manusia untuk menjadi pemeluknya hanyalah Islam, dan Rasul pun menambahkan bahwa semua para nabi wadinuhum, dan agama mereka satu. Hanya kitab suci saja berbeda, dan di dalam kitab suci itu sendiri Allah sebutkan tentang bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka berakidah. Semuanya sama, akidahnya satu, la ilaha illallah. Sama semuanya. Meskipun nabinya berbeda, tetapi agamanya sama, tauhidnya sama, akidahnya sama, sesembahannya juga sama, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Pak Ustadz, apa bedanya sabar dengan pasrah saat kita diuji? Apa bedanya sabar dengan pasrah? Ya, sabar itu artinya menahan. Ditahan hati kita, lisan kita, dan anggota badan kita. Jangan sampai melakukan dosa. Ya, hati kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Hati kita tetap ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah. Ya, kita jangan sampai mengatakan kalimat-kalimat yang bernilai dosa di hati. Dongkol, jengkel. Allah semua tahu isi hati kita. Mengatakan Allah zalim, Allah nggak adil, Allah pilih kasih, segala macam di hati. Nah, itu berarti orang nggak sabar. Atau mungkin di lisan. Jangan sampai melakukan, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang bernilai dosa, atau dalam perbuatan. Itu artinya sabar, ya, menahan. Adapun pasrah, pasrah itu artinya berserah diri kepada Allah. Tawakal, menyandarkan hati kepada Allah setelah kita melakukan sebab-sebab yang syar'i. Itu pasrah, tawakal. Kita berserah diri kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah, pasrah kepada Allah setelah kita berusaha terlebih dahulu. Setelah berusaha, serahkan kepada Allah, pasrah, tawakal. Itu artinya, ya. Jadi beda antara sabar dengan tawakal, atau barangkali bahasa kita pasrah. Ustaz, doakan saya untuk diberikan taufik agar sembuh penyakit dari kebiasaan merokok. Iya, suka merokok, ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada antum. Sehingga sembuh dari penyakit juga, ya, dan meninggalkan kebiasaan merokok. Rokok itu hukumnya apa? Hukumnya apa merokok? Tuh, ulama banyak tuh berfatwa. Bukan bukan kata saya, ya, kata jamaah haram. Sepakat ijma kita? Sepakat semua, ya, ijma, ya, rokok itu haram? Iya, haramnya jelas.
Ya bisa menimbulkan penyakit. Itu buktinya antum sakit sekarang nih. Ya. Kadang-kadang yang merokok juga mengatakan, enggak Pak Ustadz, saya nggak sakit. Yang nggak ngerokok sakit. Saya ngerokok nggak sakit-sakit. Tunggu aja nanti. Ya, kalaupun tidak sakit Allah takdirkan, jangan senang dulu. Itu sebetulnya caranya Allah jangan-jangan untuk menyesatkan antum. Ya, jangan merasa bahwa aman meskipun sedang berbuat maksiat. Itu namanya istidraj. Orang kafir itu lebih dahsyat dosanya, tapi nikmat hidupnya, ya, rezekinya banyak, sehat badannya. Padahal kafir loh, bukan ngerokok lagi, kafir. Lebih dahsyat nikmat hidupnya, tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan mereka. Ya, Allah benci dengan apa yang mereka yakini dan mereka lakukan. Ya, barangkali sampai di sini sudah jam 11 ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan kita bisa memahami dan mengamalkannya sebaik mungkin ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan taufik kepada kita semua. Jamaah sekalian, apa judul kita hari ini? Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Nah, dari sinilah kita bisa melihat tanda-tanda tadi kurang lebih ada berapa? 7 ya. 7 tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Ketika kita andai kata meninggalkan salah satu saja, berarti hidayah yang kita terima masih sedikit. Salah satu saja, apalagi semuanya, 7-7-nya nggak ada. Na'udzubillah, segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah. Karena kita butuh hidayah ini. Tanpa hidayah, pasti sesat. Begitu banyak orang di muka bumi ini sesat, menyimpang. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Yang kafir tidak mendapatkan tambahan hidayah, yang muslim pun tidak mendapatkan hidayah. Na'udzubillah, ini musibah yang paling terbesar. Bukan COVID, bukan corona. Yang merupakan musibah terbesar, tapi musibah terbesar adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Karena Allah biarkan mereka dalam kesesatan, Allah biarkan mereka dalam penyimpangan, sehingga mereka terombang-ambing dalam kesalahan dan dosa, yang nantinya dikhawatirkan mati dalam kondisi seperti itu, dan belum sempat bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.